ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, khususnya jamaah Masjid Al-Hidayah Grand Pramuka Cempaka Putih Jakarta Pusat yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak. Salah satunya nikmat sehat, sehingga saya dan ibu-ibu, bapak-bapak di sini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menuntut ilmu agama yang keutamaannya disebutkan salah satunya di dalam hadis, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Nah, semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini, kelak kita juga dikumpulkan bersama keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dan juga bapak-bapak yang sama-sama hadir, insya Allah tema kajian kita siang hari ini judulnya Akhirat yang Terlupakan. Karena mungkin banyak di antara kita sering lupa tentang tujuan kita yang sebenarnya, yaitu akhirat. Kita semua yakin bahwa akhirat itu ada, tapi kadang kita lalai mempersiapkan apa saja untuk menjadi bekal akhirat. Kita semua yakin bahwa kematian itu pasti datang, tapi kadang kita lalai mempersiapkan untuk bekal kematian. Kita juga tahu bahwa di dunia ini kita hanya sebentar dan nanti kita akan kembali kepada Allah ke akhirat. Tapi kadang kita lupa di dunia ini terlena, terus main-main, terus melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita semua. Salah satunya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu itu hanya main-main saja dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan bahwa kita di dunia ini bukan untuk main-main, bukan.
Kita diciptakan di dunia ini bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk bermain-main, bukan untuk berfoya-foya, bukan hanya sekedar jalan-jalan, bukan. Tapi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk bekal nanti ketika kembali ke kampung yang kekal, yaitu akhirat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi tujuan kita diciptakan ke dunia ini sebenarnya untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari bekal di akhirat, ya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa perkara yang sering melalaikan kita dari akhirat atau dari ibadah. Yang pertama adalah pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan ini kalau kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, itu jadi nilai yang ibadah dengan syarat tidak melalaikan kewajiban-kewajiban dia. Akan tetapi yang kita lihat sekarang, banyak orang ketika bekerja, dia lupa dengan akhiratnya, dia lupa dengan sholatnya, dengan nuntut ilmunya. Padahal kalau orang mau meluangkan waktu untuk Allah, itu Allah akan cukupi rezeki dia dan kebutuhan dia, dan Allah akan tutup kefakiran dia. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka gina wa asudda faqrak." Wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Jadi ketika orang meluangkan waktunya untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, dia hadir ke kajian, dia luangkan untuk membaca Al-Quran, maka Allah akan penuhi dadanya dengan kekayaan. Allah jadikan orang tersebut orang yang cukup. Tetapi sebaliknya, wa illa taf'al, apabila kamu tidak meluangkan waktu untuk Allah, mala'tu yadaika syuglan walam asudda faqrak, maka aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan. Jadi dia akan terus menjadi orang yang sibuk, kerja siang malam terus-terusan. Kerjaan ini sudah kelar, Allah kasih lagi kerjaan baru, terus seperti itu. Walam asudda faqrak, dan Allah tidak akan tutupi kefakirannya. Jadi rugi sekali kalau orang tidak meluangkan waktu untuk Allah. Ada kajian dia tidak hadir, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah berzikir kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia itu orang yang sibuk. Terus Allah kasih pekerjaan siang malam terus-terusan, tapi tetap saja dia fakir karena Allah sebutkan walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiran dia. Nah, oleh sebab itu jangan sampai pekerjaan kita melalaikan kita untuk akhirat atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian perkara yang kedua, tadi kan perkara yang pertama yang bisa menjadikan orang lalai terhadap akhirat adalah pekerjaan. Kemudian perbuatan yang kedua yang menjadikan seseorang lalai dari akhiratnya, lalai dari mengingat Allah, yaitu banyak mendengarkan musik-musik. Ini hati-hati, orang kalau sudah mendengarkan musik-musik itu akan lupa dengan akhiratnya. Jadi ada orang dari pagi sampai siang dia hanya mendengarkan musik berjam-jam. Sudah bosan lagu yang ini, ganti lagi lagu yang itu. Dari mulai kucing garong sampai kucing yang lainnya, dia putar. Jadi berjam-jam dia habiskan untuk mendengarkan musik. Sudah bosan di rumah, di kendaraan pun dia masih diiringi dengan musik. Ini melalaikan, karena berapa jam yang dia buang, yang dia habiskan waktu. Kalau orang terus-terusan mendengarkan musik, kapan dia akan membaca Al-Quran?
Kapan dia akan berzikir? Tidak ada orang yang sambil mendengarkan musik lisannya mengucapkan subhanallah, subhanallah, tapi telinganya mendengarkan kocik-kocik kutahe misalnya. Tidak ada kan? Orang mendengarkan musik itu lalai ya. Jadi bayangkan ketika seseorang dari pagi sampai zuhur misalnya, dari siang sampai sore, dari sore sampai malam, terus-terusan mendengarkan musik, kapan dia membaca Al-Quran? Kapan dia berzikir kepada Allah? Kapan dia datang ke pengajian? Tidak ada waktu ya. Makanya musik ini benar-benar melalaikan seseorang untuk mengingat tentang kehidupan akhirat ya. Kemudian perkara yang ketiga yang menjadikan seseorang lalai terhadap akhiratnya yaitu banyak bermain game. Hati-hati buat ibu-ibu di sana yang punya anak kecil ya. Hati-hati, game itu banyak melalaikan seorang terhadap akhiratnya, terhadap ibadahnya ya. Banyak anak-anak yang tidak patuh dengan orang tuanya gara-gara main game. Sahih? Benar kan, banyak. Disuruh makan saja kadang-kadang tidak mau, fokus main game ya. Terus emosinya suka apa? Tinggi juga kan main game. Maka hindari ya anak-anak main game. Dan kalau main game terus-terusan dari pagi sampai zuhur misalnya, itu kapan dia untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran? Gak ada waktu kan, karena sibuk main game ya. Makanya ini ibu-ibu harus dijaga ya. Ini kadang-kadang ada sedikit kesalahan. Jadi sebagian ibu-ibu kalau anaknya pingin anteng, anaknya pingin tidak mengganggu pekerjaan ibunya, kadang-kadang dikasih apa? Dikasih HP, didownloadin game-game. Itu tidak boleh, itu meracuni anak-anaknya. Kasihan anak-anak. Dan bapak-bapak pun harus ngerti ya, ketika ibu-ibu sibuk misalnya dengan pekerjaan ibu-ibu yang tidak pernah beres ya ibu-ibu. Pekerjaan ibu-ibu itu tidak pernah beres. Anak sering memperhatikan uminya di rumah, Masya Allah. Sudah beres ini, yang itu. Sehingga kadang-kadang kacau. Mau masak saja, kadang masak belum matang, belum si rice cookernya belum dijetrekin ke bawah. Kenapa itu sering terjadi? Karena ibu-ibu tidak fokus. Jadi belum kelar pekerjaan ini, otaknya sudah ke cucian. Lagi ngerjain cucian, otaknya sudah ke yang lain, ke nyapu kemana. Nah, bapak-bapak pun harus membantu. Ketika misalnya punya anak kecil, kemudian ibunya sibuk, ya jangan dibiarkan dikasih handphone, diasuh sama bapak amanya. Jadi kita sama-sama mendidik anak-anak kita. Kalau sama-sama orang tuanya sibuk, ibunya sibuk, ayahnya sibuk, anaknya dikasih HP itu khawatir dia akan kecanduan dengan game dan lain sebagainya ya. Anak punya anak, Khalid namanya, 5 tahun. Anak-anak gak pernah main handphone. Padahal anak di rumah punya toko handphone juga. Di rumah banyak juga handphone. Kalau ditawarin handphone, Khalid mau main handphone nggak? Enggak ah, melalaikan kan ya. Bisa ditanya tuh sama kawan kami, Pak. Nggak mau dia, dan itu bukan dengan insan. Oh, ini kan anak ustaz. Tidak. Kita dari awal punya metode. Ketika anak-anak ibunya sibuk kerja, itu jangan dikasih handphone anak-anak. Biar anteng, diajak main lah sama ayahnya atau dimana lah, jangan dikasih handphone ya. Karena kalau dari kecil sudah dibiasakan main handphone, itu nanti akan menjadi candu dan akhirnya anak-anak itu malas untuk membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Qurannya. Nah, itu yang ketiga, perkara yang melalaikan akhirat adalah banyak bermain game ya. Jadi mulai sekarang dihapus saja game itu ya, tidak ada manfaatnya. Nanti akan dihisab di akhirat ya. Kemudian yang keempat, perkara yang melalaikan akhirat itu banyak tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat ya. Seperti ada sebagian ibu-ibu yang suka nonton apa? Drakor ya ibu-ibu ya. Bukan ibu-ibu yang suka ngaji di sini, mungkin ibu-ibu yang di sana. Kalau ibu-ibu yang sudah ngaji, insya Allah tidak mau. Yang ditontonnya kajian-kajian sunnah nanti ya. Insya Allah ya. Anak itu pernah mampir di YouTube, lihat drakor, itu durasinya sampai ada yang 2,5 jam, 3 jam.
bukan anak lihat filmnya, bukan ya, lihat durasinya, kan suka lewat tuh di beranda. Judulnya apa misalnya, dulunya dia miskin menjadi kaya misalnya. Kan itu sampai 3 jam. Itu orang bayangkan kalau nonton satu film saja itu 3 jam dihabiskan untuk nonton. Jadi waktu yang seharusnya untuk membaca Al-Quran, untuk datang ke kajian, untuk berzikir itu habis dipakai nonton-nonton seperti itu ya. Karena hati-hati, waktu yang kita habiskan itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bisa beranjak kaki seorang hamba di akhirat kecuali dia harus menjawab 4 pertanyaan dulu ya. Yang pertama yang ditanya apa? An umrihi fima afna. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Jadi bayangkan kita nanti di padang mahsyar, itu kan di padang mahsyar itu subhanallah, nanti kita akan ceritakan juga ya. Itu orang tidak akan bisa beranjak, tidak akan bisa melangkah sebelum ditanya 4 pertanyaan ini saja. Ini mungkin ada yang ribuan tahun ya. Yang pertama ditanyakan untuk apa umurnya dihabiskan. Jadi dari mulai kita dewasa sampai kita meninggal itu akan ditanya umur kita itu. Yang kedua yang akan ditanya wa an jasadihi fima ablah. Yang kedua, jasad kita untuk apa kita gunakan. Apakah sering menghadiri majelis ilmu atau hanya untuk jalan-jalan saja ke mall ya, dan lain sebagainya. Ini akan ditanya. Kemudian yang ketiga, ilmunya, apa yang telah ia amalkan. Yang keempat, hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan. Jadi bukan hanya kita ditanya tentang dari mana kita memperoleh harta tersebut, bukan hanya itu, tapi dibelanjakannya akan ditanya. Makanya sebagian orang kadang-kadang dipakai untuk hal-hal yang mubazir, seperti orang beli beli rokok, dihisap-hisap, itu kan uang dibakar-bakar. Itu ada juga pembahasannya tentang hukum rokok, karena sudah bahas juga, nggak dibahas di sini ya. Ada juga yang hartanya itu dibelikan dengan petasan atau yang lainnya, itu kan uang dibakar-bakar. Jadi bukan hanya dari mana kamu mendapatkan harta itu, halal atau haram, tapi nanti akan ditanya untuk apa kamu belanjakan atau dipakai belanja apa ya. Makanya pandai-pandailah kita dalam mengelola harta ini ya. Kalau ada punya harta lebih, gunakan untuk rumah Quran, untuk membantu fakir miskin, untuk anak yatim dan lain sebagainya. Banyak sekarang orang-orang yang perlu kita bantu ya, khususnya di kampung-kampung. Kalau di kota-kota mungkin sudah banyak ya koneksi-koneksinya, ada bantuannya. Di kampung itu subhanallah, anak itu menyediakan ikro, beli ikro 12, itu sampai rebutan. Ikro padahal nggak seberapa kan, cuma 10.000. Kemarin alhamdulillah anak dikirim sama Buce ya, beliau mengirimkan ikro 50 sama juz amma, itu dibagi-bagi. Di kampung itu seneng banget, cuma dikasih ikro, dikasih juz amma. Kalau dikasih Qurannya, karena di kampung itu kurang koneksi. Mungkin kalau di kota untuk nyumbang jangankan yang kecil-kecil, yang besar pun banyak. Kalau di kampung kan susah komunikasinya ya. Baik, jadi itu 4 perkara yang kadang-kadang melalaikan kita terhadap kehidupan akhirat ya. Yang pertama tadi karena pekerjaan. Kemudian yang kedua, banyak mendengarkan musik-musik ya. Jadi yang sekarang masih ada musiknya, hapus saja. Kemudian yang ketiga, banyak bermain game ya. Kemudian yang keempat, banyak menonton tontonan yang tidak bermanfaat ya. Ini anak muda di sini masya Allah ya, senyum-senyum. Alhamdulillah sudah bisa ngaji juga, alhamdulillah ya. Di saat anak-anak yang lain mungkin sekarang lagi main game, lagi melakukan hal yang tidak bermanfaat, tapi di sini masya Allah ya. Baik, kemudian ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang kami hormati dan kami cintai, sekarang kita akan sebutkan tentang perkara-perkara agar kita selalu ingat dengan
dengan akhirat ya. Kalau tadi itu perkara-perkara yang melalaikan terhadap akhirat, sekarang kita akan sebutkan perkara-perkara yang bisa mengingat akhirat ya. Toib, yang pertama yaitu banyak mengingat kematian ya. Jadi orang kalau sudah banyak mengingat kematian, maka dia akan bersemangat untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzati." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian ya. Makanya diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa orang yang banyak mengingat mati adalah orang yang cerdas. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, mukmin manakah yang cerdas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'adadan ulaikal aqyas. Kata Nabi, yang paling banyak mengingat kematian, yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka orang-orang yang cerdas ya. Nah, makanya yang pertama yang menjadikan seseorang ingat terhadap kehidupan akhirat yaitu banyak mengingat kematian ya. Jadi yang dimaksud dengan banyak mengingat akhirat itu bukan hanya ingat saja, bukan. Yang disebut dia banyak mengingat kematian bukan hanya ingat saja. Oh, ingat mati. Iya ya, kita akan mati. Tapi tidak pernah mengambil ibrah. Bukan seperti itu. Jadi orang kalau sudah mengingat kematian itu dampaknya atau efek kebaikannya ada 3. Yang pertama, dia akan segera bertaubat kepada Allah. Jadi kalau dia, oh bagaimana ya kalau besok kita mati, maka dia akan segera bertaubat atas dosa-dosanya. Karena khawatir tidak sempat bertaubat, maka dia nanti tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi dia merenung, bagaimana ya kalau besok mati, sementara di handphone ini masih ada aplikasi apa? Aplikasi apa? Apa lagi? Kurang paham juga ya. Nah, jadi kalau orang sudah mengingat kematian itu insya Allah dia akan segera bertaubat. Kemudian yang kedua, dia akan zuhud terhadap dunia ya. Dia akan zuhud, artinya mengambil dunia itu hanya secukupnya. Kalau punya uang lebih, punya harta lebih, dia ngambil secukupnya, sisanya dia tabungkan untuk akhirat. Kemudian yang ketiga, orang kalau sudah mengingat mati, dia akan semangat beribadah. Karena khawatir, kalau saya tidak bersungguh-sungguh dalam ibadah, bagaimana kalau nanti atau besok meninggal? Jadi sudah tidak ada waktu lagi ya. Jadi hal positif ketika orang banyak mengingat kematian, yang pertama dia akan segera bertaubat, yang kedua dia akan zuhud terhadap dunia, yang ketiga dia akan semangat dalam beribadah ya. Sebaliknya orang yang jarang mengingat kematian bukan tidak pernah, jarang. Sebaliknya orang yang jarang mengingat kematian, pertama dia akan menunda-nunda taubat. Karena dia merasa, umur saya masih panjang, masih lama. Nanti ajalah kalau sudah tua. Sekarang ya happy-happy aja dulu. Dia akan menunda-nunda taubat. Yang kedua, dia akan tamak terhadap dunia. Kemudian yang ketiga, dia akan lalai dan ibadahnya akan malas-malasan. Nanti aja. Itu seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama yang bisa mengingatkan akhirat adalah seseorang mengingat kematian, karena kematian sendiri adalah kehidupan akhirat sebenarnya ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, perbuatan yang bisa mengingatkan akhirat dengan sering-sering ziarah kubur bagi laki-laki. Kalau perempuan hanya sesekali saja. Karena ada khilaf tentang ziarah kubur bagi perempuan. Tetapi Syekh Muhammad Nasruddin Albani pernah ditanya, apa hukumnya wanita ziarah kubur? Maka beliau menjawab, wanita adalah saudara kandung laki-laki. Maka apa yang dibolehkan bagi lelaki, maka dibolehkan pula bagi wanita. Dan apa yang disunahkan bagi laki-laki, maka disunahkan juga bagi
bagi wanita. Artinya bahwa ziarah kubur bagi perempuan, maka ulama-ulama kita pun yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah membolehkan, tetapi jangan sering-sering. Itu pun ada aturannya, tidak boleh ada ikhtilat, kemudian pakaiannya pun dijaga dan lain sebagainya ya. Tetapi sekali-kali harus melakukan ziarah kubur atau mengunjungi kubur, karena mengingat kubur itu merupakan salah satu perbuatan yang akan bisa mengingatkan terhadap kehidupan akhirat. Makanya diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Kata Nabi SAW, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur akan mengingatkan terhadap kehidupan akhirat ya. Nah, jadi salah satu hikmah ziarah kubur yaitu mengingatkan kita akan kehidupan akhirat ya. Coba kita perhatikan, kalau orang ziarah kubur, dia akan memperhatikan mereka di kuburan sendirian, semua harta yang dimilikinya tidak ada satupun yang dia bawa ya, mobil, rumah, perusahaan, semuanya ditinggalkan. Begitupun semua keluarganya, tidak akan ada yang mau menemaninya ya, suaminya, anak-anaknya, keluarganya, semuanya ditinggalkan ya. Nah, jadi ketika dia sudah dikubur, dia mulai mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya ketika di dunia, berhadapan dengan pertanyaan munkar nakir. Jika amalannya baik, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Jika amalannya buruk, maka dia akan mendapatkan siksa kubur sesuai dengan dosa-dosanya sampai hari kiamat ya. Makanya kita kadang-kadang suka heran ya, ada orang yang menganggap ada roh gentayangan katanya. Itu bagaimana dia bisa gentayangan ya, menghadapi siksa kubur saja, itu sampai hari kiamat kan. Jadi orang itu kalau masuk kuburan ada dua pilihan. Kalau amalnya baik, dia akan mendapatkan nikmat kubur, di kuburannya seperti raudhah min riyadil jannah. Tapi kalau amalannya buruk, di kuburannya seperti khufratun min khufarin niran, seperti berada di lubang-lubang neraka. Bagaimana dia sempat-sempatnya roh gentayangan mau disiksa misalnya sama malaikat munkar nakir, sebentar dulu, saya gentayangan dulu. Jadi enak banget ya, umat Islam tidak boleh percaya dengan adanya ruh gentayangannya ibu-ibu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan tuh ada ruh gentayangan, itu bohong, itu hanya ada di film-film saja. Karena alam kita ada pemisah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding, ada barzah. Jadi mereka tidak bisa kemana-mana sampai hari mereka dibangkitkan ya. Mujahid mengatakan bahwa alam barzah itu pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat ya. Jadi boro-boro bisa bolak-balik gentayangan ke dunia menghadapi siksaan di alam barzah saja, itu diterangkan di dalam dalil-dalil, itu mengerikan sekali ya. Baik, jadi yang kedua, perbuatan yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat dengan sering-sering ziarah kubur bagi laki-laki. Adapun perempuan hanya sesekali saja ya. Tapi ini catatan. Tadi kan kita sebutkan perkara yang kedua yang bisa mengingatkan terhadap kehidupan akhirat dengan sering-sering ziarah kubur untuk laki-laki, dan perempuan pun boleh sesekali ya. Tetapi harus sesuai dengan sunnah. Ziarah kubur itu yang sesuai dengan sunnah ada 3 yang dilakukan ketika orang mau ziarah kubur. Yang pertama, ketika sampai ke kuburan kaum muslimin, dia mengucapkan salam, seperti mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mendoakan mayit, seperti mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian yang ketiga, dia mengambil pelajaran
bahwa dia pun akan meninggal. Makanya Nabi bersabda, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur itu mengingatkan terhadap kehidupan akhirat, ya. Nah, jadi ziarah kubur yang disyariatkan hanya itu, mengucapkan salam, kemudian mendoakan mayit dan mengambil pelajaran bahwa kita pun akan meninggal. Tapi kalau ke kuburan minta-minta kepada penghuni kubur, itu bukan sunnah, tapi syirik. Ketika orang mendatangi kubur wali, kubur habib, kubur kiai, kemudian minta di sana, itu dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Karena sebagian orang datang ke kuburan itu minta. Ada yang minta ingin cepat dapat jodoh, ada yang minta agar dagangannya laris, ada yang minta agar usahanya lancar, ada yang minta agar anaknya yang sedang mondok supaya jadi anak yang pintar. Itu bukan sunnah, itu syirik, ya. Jadi harus bisa bedakan antara ziarah kubur yang disunnahkan dengan ziarah kubur yang termasuk ke dalam syirikat, ya. Bismillah. Jadi ziarah kubur tidak boleh meminta-minta kepada penghuni kubur apapun alasannya, baik itu kuburan wali, kuburan habib, kuburan nabi, tidak boleh kita minta, ya. Karena orang yang sudah mati itu tidak akan bisa mengabulkan permintaan orang yang masih hidup. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Yunus ayat 106, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau memohon atau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa melakukan madarat kepadamu, ya. Jika engkau lakukan itu, maka sesungguhnya engkau telah berbuat zalim, ya. Jadi tidak boleh kita meminta kepada penghuni kubur, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat kelima, bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lah ila yaumil qiyamah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang memohon kepada selain Allah yang tidak dapat mengabulkan permohonan sampai hari kiamat, ya. Jadi umat Islam tidak boleh berdoa atau meminta kepada kubur-kubur, karena orang yang sudah meninggal dia tidak akan bisa mendengar permohonan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 14, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum." Apabila kamu berdoa kepada mereka, maka mereka tidak akan bisa mendengarkan doa kalian, kata Allah. Walau sami'u, seandainya mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengijabah doa kalian, ya. Nah, jadi orang yang sudah meninggal tidak boleh kita datang ke kuburan alasannya ziarah kubur. Datang ke sana minta ingin cepat dapat jodoh, minta ingin agar cepat dapat pekerjaan dan yang lainnya. Karena para penghuni kubur tidak akan bisa mengabulkan doa dan tidak akan bisa mendengar juga. Allah sebutkan bahwa penghuni kubur itu tidak akan bisa mendengar kalau kita meminta kepada mereka. Di dalam surah Ar-Rum ayat 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innaka la tusmi'ul mauta." Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati dapat mendengar. Itu jelas sekali, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Fatir ayat 22, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Dan kamu sekali-kali tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar, ya. Nah, jadi para penghuni kubur
tidak akan bisa mendengarkan permintaan kita dan tidak akan bisa mengabulkan doa-doa kita ya. Baik. Bismillah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi yang kedua yang bisa menjadikan seseorang ingat terhadap kehidupan akhirat yaitu dia sering-sering ziarah kubur. Tapi ingat, ziarah kuburnya harus sesuai dengan sunnah. Ziarah kubur itu yang dilakukan 3. Pertama, mengucapkan salam. Kedua, mendoakan mayit. Yang ketiga, dia mengambil pelajaran bahwa dia pun akan meninggal ya. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah, perkara yang ketiga yang bisa mengingatkan kita terhadap kehidupan akhirat yaitu dengan sering-sering mendengar atau mempelajari tentang keadaan di akhirat melalui dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, jadi yang ketiga yang menjadikan kita nanti selalu ingat dengan akhirat yaitu dengan sering mendengar atau mempelajari tentang bagaimana keadaan di akhirat melalui dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi dengan kita mendengar keadaan manusia di hari berbangkit, di padang mahsyar, kemudian ketika dihisab, kemudian ketika di mizan, kemudian ketika dikasih buku catatan amal, kemudian ketika melewati sirat, keadaan neraka, maka kisah-kisah seperti ini akan menjadikan kita mengingat tentang akhirat ya. Baik, sebagai penutup anak akan sedikit ceritakan tentang keadaan manusia di padang mahsyar ya. Diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa nanti di akhirat atau di padang mahsyar matahari itu akan didekatkan kepada makhluknya. Nabi SAW bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamikdarim mil." Pada hari kiamat matahari itu akan didekatkan kepada makhluknya sehingga jarak matahari dan makhluknya itu hanya 1 mil. Nah, yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, demi Allah, aku tidak tahu yang dimaksud oleh Nabi 1 mil. Apakah mil jarak atau mil celak ya? Kalau mil celak itu kurang lebih 1 jengkal ya ibu-ibu ya, yang buat mata itu. Nah, jadi yang meriwayatkan hadis ini saja beliau tidak mengetahui bahwa yang dimaksud Nabi matahari akan didekatkan nanti di padang mahsyar sejauh 1 mil. Apakah mil perjalanan seperti yang kita lihat sekarang atau mil celak? Tetapi kalau mil perjalanan saja, ini sekarang kalau matahari didekatkan 1 mil, ini mengerikan. Jadi kalau sekarang bumi sama matahari jaraknya 1 mil, ini akan membuat seluruh bumi ini akan hangus terbakar saking panasnya. Nah, di akhirat kelak itu akan didekatkan seperti itu. Tapi manusia tidak mati, tapi yang terjadi mereka direndam dengan keringatnya. Makanya ada disebutkan keringat mereka sampai faminhum man yakuna illa ka'baihi. Ada yang keringatnya itu sampai kedua mata kakinya. Ada yang keringatnya itu sampai kedua lututnya. Ada yang keringatnya itu ke pinggangnya. Dan ada yang keringatnya itu sampai ke mulutnya. Nabi memberikan isyarat ke mulut beliau. Jadi saking panasnya, itu keringatnya sampai seperti itu. Nah, di saat-saat seperti itu, di saat-saat mencekam, mengerikan seperti itu, maka seluruh Nabi menyediakan air buat umat-umatnya, telaga. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW, beliau menyediakan air telaga untuk umatnya, untuk umat Nabi Muhammad. Bayangkan, di saat-saat kehausan, matahari didekatkan, orang tenggelam dengan keringatnya, ketika ada yang ngasih minum, itu semua orang akan girang, akan senang. Nah, Nabi Muhammad menyediakan telaga yang manisnya telaga tersebut lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, dan ketika orang minum di telaga tersebut tidak akan haus selamanya.
Tapi ketika ada beberapa kelompok orang ingin minum dari telaga tersebut, mereka dijauhkan, diusir dari telaga tersebut. Sehingga Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mereka itu umatku, kenapa mereka dijauhkan, mereka diusir? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innaka la tadri ma badalu ba'daka. Sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaranmu sepeninggalanmu. Jadi orang-orang yang diusir itu yaitu orang-orang yang biasa melakukan ritual-ritual bid'ah. Jadi Nabi tidak pernah mengajarkan, kemudian dia mengajarkan, membuat amalan-amalan baru. Akhirnya mereka dijauhkan, diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suhkan liman badalan ba'di. Celaka bagi orang-orang yang mengganti ajaranku sepeninggalanku. Ya. Nah, jadi itu salah satu kisah yang diterangkan di padang mahsyar ketika umat Nabi Muhammad ingin minum dari telaga tersebut, maka mereka diusir dan dijauhkan. Ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan ya, karena mungkin sudah agak lelah ya. Tadi kami habis mengisi kajian di Al-Azhar di Cempaka Putih ya. Kemudian sekarang pun harus pulang ke rumah. Besok harus kesini lagi mengisi kajian di Al-Azhar ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan sebelum kita tutup. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan disampaikan melalui pesan-pesan saja ya. Baik, pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara mengingatkan anak-anak tentang sukses akhirat? Mereka merasa masih muda, sering menunda-nunda atau melalaikan, sehingga melakukan perkara-perkara yang sering membuat lalai dan terpesona kesuksesan duniawi yang banyak ditampilkan di medsos. Baik, tentunya ibu-ibu, yang pertama, anak-anak kita kalau memang sudah agak besar, tentu dimasukkan ke pondok-pondok yang di sana diajarkan tentang pendidikan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah ya. Insya Allah itu guru-gurunya yang akan mendidik dia agar dia diarahkan untuk tetap mengingat akhirat. Akan tetapi jika mungkin misalnya dia itu diam di rumah, maka kita harus sering-sering ajak ke kajian. Kita nasihati bahwa kita di dunia ini bukan untuk bersenang-senang saja, bukan untuk bermain-main saja. Makanya Allah sebutkan kan, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan itu hanya untuk main-main saja dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, kita ajarkan, kita sampaikan kepada anak-anak juga, kita nasihati. Dek, kita ini diciptakan di dunia bukan untuk main-main. Waktu kita akan dihisab, kita nanti akan balik ke kampung yang sebenarnya, akhirat. Kita ingatkan. Dan misalnya anak kita tidak nurut ya, itu insya Allah kita sudah dapat pahalanya. Ketika seorang ibu atau seorang ayah menasehati anaknya, itu akan bernilai pahala di hadapan Allah. Dan itu harus terus diulang-ulang ya. Jadi intinya kalau memang sudah besar, dia masukkan ke pondok-pondok atau sekolah-sekolah yang di sana diajarkan pendidikan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah ya. Karena banyak ternyata orang yang masuk ke pondok itu akhlaknya jadi rusak ya. Anda lihat sendiri, ada orang yang asalnya tidak merokok, anak-anak tersebut ketika dimasukkan ke pondok yang pendidikannya itu di sana dibebaskan rokok, kemudian pergaulannya juga bebas. Akhirnya anak pulang dari pondok itu banyak yang rusak. Yang asalnya tidak merokok jadi merokok, yang asalnya tidak pernah main game ternyata pulang jadi senang main game karena lihat teman-temannya. Makanya pendidikan itu harus diperhatikan. Kemana anak kita dipondokkan, kemana anak kita disekolahkan. Masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah yang
pendidikannya itu sesuai dengan Quran dan Sunnah ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita berdoa di Raudhah atau makam Nabi Muhammad SAW, salah satu tempat yang mustajab? Apa hukumnya berdoa di depan makam Rasul? Apakah termasuk syirik? Jadi perkara yang memang Rasul sudah mensyariatkannya di tempat-tempat yang memang sudah disebutkan di sana mustajab untuk berdoa, maka tidak ada masalah ya. Dan kita bukan sedang berdoa kepada kuburan Nabi SAW, hanya tempatnya saja. Karena kan Nabi banyak menyebutkan doa tempat-tempat yang memang tempat dan waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi kalau memang tempatnya itu sudah disebutkan oleh Nabi adalah tempat yang masyhur, yang mustajab untuk berdoa, maka tidak ada larangan. Karena kita tidak sedang berdoa kepada Nabi, kita berdoa kepada Allah, hanya saja kita tempatnya disebutkan di tempat yang memang Rasul menyebutkan tempat tersebut adalah tempat yang mustajab ya, paham ya? Jadi tidak termasuk kesyirikan. Tapi kalau kita minta kepada Nabi atau kepada wali atau kepada kuburan-kuburan yang lainnya, itu termasuk kesyirikan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Nuning ya. Assalamualaikum Ustaz Aswan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya minta penjelasan bagaimana bila saya kadang suka men-share tentang kajian-kajian atau info pengajian di WhatsApp. Maksudnya tidak lain, hanya ingin mengajak orang-orang atau teman-teman yang punya waktu luang untuk ikut kajian yang saya statuskan di WhatsApp. Apakah ini termasuk ria atau dosa kecil? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Wa iyyakum. Kita men-share-share tentang kebaikan itu insya Allah bukan termasuk ria ya, yang penting dijaga niatnya. Jadi sekarang itu kan handphone itu benar-benar kalau kita bisa memanfaatkannya, ini bisa menjadi ladang pahala ya. Kita tidak bisa berdakwah, tapi kita men-share tentang jadwal-jadwal kajian. Oh, hari ini jadwal kajian di Al-Hidayah di Grand Pramuka, kemudian distatuskan dengan tujuan agar orang-orang melihat status kita, insya Allah itu akan menjadi ladang pahala buat kita. Atau kita bagikan kepada kawan-kawan kita, oh hari ini ada kajian di Grand Pramuka, dibagikan. Kemudian besok ada program lagi di mana di Al-Azhar, bisa dibagikan. Insya Allah selama kita bisa menjaga niat, artinya kita itu ketika men-share tersebut bukan untuk ria, insya Allah, karena tidak ada orang membagikan postingan untuk ria-riaan, insya Allah tidak ada. Apalagi ibu-ibu yang sudah biasa ngaji sunnah, insya Allah bisa menjaga niatnya ya. Justru ketika kita men-share atau menstatuskan bahwa hari ini ada kajian di sini, kemudian jam sekarang ada kajian di sana, itu setidaknya akan mengingatkan orang lain ya. Jangan kalah sama orang yang bikin status tentang perkara-perkara yang bermaksiat, kan banyak. Lagi status apa? Lagi status karaokean misalnya ya, karaokean musik. Itu jangan mau kalah sama mereka. Kita membuat status tentang kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan ya. Nah, mungkin ini saja ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.